ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah masjid Nurul Qalbi Alhamdulillah, pemirsa Mufa Channel yang menyaksikan di YouTube, Allah jami'an, dan semua yang hadir hari ini, khusus teman-teman kita, karyawan dan staf-staf, para pegawai yang bekerja di PLN Makassar Selatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali majelis ilmu ya, setelah pekan ya, kira-kira kita libur dulu karena saya ada beberapa kegiatan di Jakarta. Alhamdulillah bisa kembali dan majelis. Karena kita tahu majelis ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri, banyak manfaat yang bisa didapatkan kata Rasulullah. Ada ketenangan hati, ada curahan rezeki, curahan rahmat, ada dikelilingi malaikat, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, hafazatul malaikat. Disebutkan nama-nama kita yang hadir oleh Allah di langitnya, di hadapan penduduk langit, dan banyak sekali manfaatnya, masya Allah, majelis ilmu. Jadi yang membutuhkan majelis ilmu itu bukan hanya kalian, ya saya juga membutuhkan majelis ilmu ini, karena dalam majelis-majelis itu ada pahala yang berat, ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kemarin 3 pekan lalu ya kita bahas tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dari doa-doa Rasulullah SAW, ya, di mana doa-doa itu semuanya ada manfaatnya. Setiap doa ada saja cara Allah melalui Rasulullah SAW memberikan dan mengajarkan kita doa. Dengan doa itu dikabulkan permohonan, diampuni dosa. Kita sudah ajarkan doa-doanya, doa menghapus utang, doa berlindung dari azab jahannam, doa berlindung dari azab kubur, doa berlindung dari macam-macam. Kita sudah ajarkan. Sekarang kita akan berpindah pada satu amalan lagi yang masya Allah juga tidak kalah dahsyat. Dalam agama kita, dalam Islam, amalan ini bahkan punya banyak keajaiban. Makanya kita namakan keajaiban sedekah dalam kehidupan. Ini sedekah, masya Allah, berbagi. Dan salah kalau ada orang mengatakan bahwa sedekah itu harus uang. Banyak cara bersedekah, dan cara bersedekah itu pun sebenarnya orang kalau tahu caranya, maka dia akan manfaatkan banyak sekali di antara sedekah-sedekah itu untuk hajat-hajatnya. Jadi jangan dikira ketika Anda bersedekah Anda sedang dibutuhkan orang. Tidak. Orang sedekah itu sebenarnya balik rumusnya. Ketika Anda sedekah Anda yang butuh orang sebenarnya, Pak. Kok bisa Ustaz? Kan saya kasih uang ya. Ini kita bahas. Banyak keajaiban, termasuk yang banyak masalah. Saya kalau ditanya Ustaz, banyak sekali masalah hidup saya apa? Kira-kira solusinya? Saya bilang banyak sedekah. No Ustaz, masalah saya utang kok sedekah? Saya bilang coba aja. Masalah dia apa? Utang. Saya suruh dia apa? Sedekah. Nyambung gak? Orang lagi butuh uang untuk melunasi utang, malah disuruh bagi uangnya untuk orang lain lagi. Nyambung gak? Nyambung. Kenapa? Karena cara Allah membayar utangmu itu banyak. Saya tanya, kenapa utangnya gak lunas-lunas? Karena dikumpul Ustaz, belum terpakai, belum terbayar, kebutuhan sudah ada lagi. Belum dikumpul, mau dibayar, pas mau bayar, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba apa misalnya ada pembayaran yang harus diselesaikan, macam-macam, tabrakan mobilnya. Terus saya tanya balik sama dia, nah kalau logika Anda mengatakan orang mau bayar utang kok suruh sedekah Ustaz, kalau logika Anda tadi mengatakan itu nggak masuk akal, maka sekarang saya kasihkan akalnya itu di mana? Logikanya di mana? Yang membuat anak Anda sakit siapa? Saya bilang, ya Allah Ustaz. Yang membuat kejadian tabrakan siapa? Ya Allah Ustaz. Yang membuat Anda tiba-tiba punya sesuatu yang harus Anda selesaikan padahal Anda sudah kumpul uang untuk bayar utang siapa? Allah. Maka saya bilang yang bisa membuat Anda lunas utang siapa?
kalian. Tapi Allah itu punya cara yang beda, Pak. Makanya agama ini, kalau dipikir pakai otak, sesat. Kenapa orang Nasrani tidak mau masuk Islam? Karena pikir pakai otak. Kenapa orang Yahudi tidak mau masuk Islam? Padahal pinter-pinter, Pak. Coba ayat Allah dalam Al-Baqarah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Orang Yahudi kan keturunan Bani Israel. Pinter-pinter. Asal-muasal mereka dari zaman Nabi Musa. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingat, udhkuru ni'mati, kata Allah dalam Al-Baqarah. Ingat-ingat nikmatku kepada kalian yang aku telah berikan pada kalian. Allati an'amtu 'alaikum. Coba lihat lagi ayatnya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku muliakan kamu dengan kecerdasan, dengan kepintaran, dengan kekuatan. Bani Israel, Pak, badannya Nabi Musa itu tegap-tegap, tinggi-tinggi. Nabi Musa itu pernah memukul gak sengaja satu kaumnya, gara-gara kemudian dia mau melarai antara satu dengan yang satu, dia pukul, meninggal. Kuatnya Nabi Musa itu. Kata Allah dalam Al-Quran, faqadha alaihi, ketika dia coba pukul, meninggal. Fawaqadahu faqadha alaihi, dia mau lerai, dia pukul yang satu, yang zalim ini meninggal. Makanya ketika perintah salat turun, Pak, Rasulullah naik ke Allah, dikasih berapa pertama? 50 salat sehari semalam. Turun Rasulullah, ketemu Musa. Kata Musa, ngepoin Rasulullah, kepo Nabi Musa. Ditanya Rasulullah, mau tahu dia, ya Muhammad, kam rakaah, berapa rakaat salat? Kata Rasulullah pada Nabi Musa, ini kan peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menemui Allah untuk menerima perintah salat. Satu-satunya perintah dalam agama, Pak, yang diterima langsung ke langit, ya cuma salat. Ketika Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Berapa rakaat? Kata Rasulullah, 50 rakaat, 50 rakaat. Kata Musa, enggak. Nabi Musa mengatakan, tidak, wahai Muhammad, jangan coba-coba bawa syariat 50 ini ke kaummu, ke umatmu. Itu akan berat. Kata Rasulullah, kenapa wahai Musa? Umatku yang lebih kuat, lebih tegak, lebih kokoh, lebih panjang usianya, gak mampu dengan sejumlah sebanyak itu. Naik, wahai Muhammad, minta sama Allah pengurangan. Naik Rasulullah sampai di atas, bertemu lagi dengan Allah. Lalu kemudian Allah sudah tahu, lalu kemudian Allah memberikan 10. Rasulullah terima 10, Pak. 10 sehari semalam. Ini 5 aja, Pak, banyak yang gak sholat. Apalagi kalau jadi 10 sehari semalam. Jadi bayangkan, kita ini, Pak, umat Muhammad, berhutang budi sama Nabi Musa. Andai 50, Pak, aduh, saya bisa bayangin banyaknya orang berbuat dosa. Karena 5 saja banyak yang gak sholat subuh, 5 saja banyak yang gak sholat asar. Ya, gak usah jauh-jauh di kantor, kita cek setelah itu, teman-teman. Makanya kalian punya tugas minimal kalau sampai kantor tanya teman yang duduk dekat, udah sholat belum? Itu minimal ya. Karena kalau Anda sholat, teman kantor Anda yang samping Anda tidak sholat, kanan kiri Anda berdosa. Kecuali Anda sudah kasih tahu, sudah ingatkan, sudah kasih tahu, sudah sholat belum? Belum, sholat dulu. Terus dia bilang, ah saya gak butuh sholat, dia berdosa. Tapi kalau Anda gak ngajak dia sholat, Anda bisa ditanya di hari kiamat. Nanti dia bilang, sampaikan pas sama Allah, ya Allah teman saya itu masuk surga, ya Allah teman saya gak pernah diajak. Anda bisa kena hujah di akhirat. Turun Nabi Musa, turun Rasulullah menghadap dari Nabi Allah, dari Allah ke Nabi Musa. Terus Nabi Musa bertanya lagi. Nabi Musa ini Masya Allah, dia tanya lagi, berapa? Kata Rasulullah, 10 rakaat, 10 rakaat wahai Muhammad, wahai Musa. Kata Musa, gak bisa wahai Muhammad, gak bisa. La, fa inna yadhkuruna liqaumik, itu akan memberatkan kaummu. Lalu kata Rasulullah, baiklah. Kata Muhammad, kata Musa kepada Muhammad, minta lagi pengurangan, naik lagi.
Sampai kemudian ada berapa Pak? 5. Kata Allah, khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. 5 kali sehari wahai Muhammad, sehari semalam. Turun Rasulullah menghadap Nabi Musa, ditanya lagi, berapa? 5. Kata Musa, nggak bisa, masih kebanyakan, minta lagi pengurangan. Kaumku lebih kurang dari itu. Lebih kurang dari itu, sebagian ahli hadis menjelaskan dan ahli sirah bahwa kaumnya Nabi Musa itu sholat 3 kali dalam sehari. Makanya minta pengurangan lagi. Rasulullah lalu mengatakan kepadanya, fa inni istahyaitu rabbi. Kata Rasulullah, cukup wahai Musa, saya sudah malu sama Allah. Karena malunya Rasulullah, maka cukuplah ini Pak, 5 kali sehari semalam. Makanya ada seorang ulama mengatakan gak punya malu yang gak sholat 5 kali dalam sehari. Rasulullah juga malu Pak mengurangi itu. Maka kalau ada yang sholatnya cuma 3 kali, cuma 2 kali sehari, itu orang yang gak punya malu. Dan di akhirat akan dipermalukan. Orang yang gak sholat dikategorikan orang yang gak punya malu di dunia. Karena Rasulullah saja malu kalau minta lagi diskon sama Allah, pengurangan hukumnya. Dan nanti di akhirat orang yang gak sholat itu akan dipermalukan. Jadi malu, dipermalukan, dan akan menjadi orang yang memalukan. Karena Masya Allah Rasulullah sampai mengatakan dia sudah malu sama Allah kalau minta lagi pengurangan dari sholat yang 5 waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Masya Allah Rasulullah itu menjelaskan kepada kita bahwa subhanallah di antara kelebihan nikmatnya adalah banyaknya amalan-amalan yang pahalanya itu berbeda dengan amalan-amalan umat sebelumnya. Berbicara tentang umur umat Rasulullah paling pendek Pak. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, umru qaumi ma baina 60 wa 70. Usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Berapa usia umat Rasulullah? 60 sampai 70. Coba bayangkan ya. 60 sampai 70 tahun. Banyak atau tidak? Sedikit. Karena bayangkan usia umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa itu ratusan tahun. Nabi Nuh dakwahnya aja 1000 kurang 50. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun kalau menurut Al-Quran. Jadi bayangkan usianya berapa? Ribuan tahun. Tapi Masya Allah Rasulullah memberikan kepada kita banyak amalan yang pahalanya itu dilipat gandakan berkali-kali lipat yang tidak didapatkan oleh umat sebelumnya. Umat Nabi Musa yang tadi kita katakan, yang tadi cerdas, Masya Allah, Allah muliakan kecerdasannya, makanya sampai sekarang menjadi penemu iPhone, penemu apalagi pesawat terbang yang canggih-canggih, alat-alat elektronik yang canggih-canggih, kemudian mobil yang canggih-canggih. Kalau Anda telusuri nasabnya Pak, Yahudi banyak banget Yahudi. Dan itu memang sudah janji Allah dalam Quran. Allah anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah dalam Al-Quran. Kami akan muliakan kalian dari seluruh umat di muka bumi ini. Tapi apakah kemudian itu jadi jaminan keimanan? Tidak jadi Pak. Karena agama ini nggak bisa dihitung dengan akal pikiran. Agama ini matematika jangan, kalau saya sedekah 10.000, uang saya berkurang. Tadinya 100.000, dikurangi 10.000 sedekah, maka uang saya tinggal 10.000, 90.000. Itu matematika otak. Dan agama ini mohon maaf, lagi-lagi tidak pakai otak. Carikan saya ibadah Pak yang pakai otak, pakai iman. Di mana Ka'bah? Di situ, di Mekah. Kenapa harus ke Mekah? Kenapa harus menghadap Ka'bah? Kiblatnya kenapa harus disesuaikan? Kenapa? Kan sama saja. Allah itu maha melihat. Kita mau ke selatan, ke utara, ke barat, kan sama saja. Kenapa harus ke Ka'bah? Itu baru satu pertanyaan. Bisa liberal orang Pak, bisa sesat. Itu yang membuat sebagian profesor-profesor, doktor-doktor di beberapa kampus di negeri ini sudah mengatakan tidak perlu sholat karena mengingat Allah itu sudah sholat. Itu sesat. Tidak perlu menghadap kiblat karena Allah itu ainama tuwallu fatamma wajah Allah. Mereka mengatakan di mana kamu menghadap ada wajah Allah. Itu sesat. Dia mengatakan Allah wanita itu tidak perlu pakai jilbab karena yang pakai jilbab itu ditutupi di zaman jahiliyah dulu. Katanya umat masih jahiliyah, sekarang sudah bukan zaman jahiliyah. Sesat.
Dia mengatakan wanita boleh mengimami laki-laki kalau wanita itu lebih banyak hafalan Qur'annya daripada laki-laki. Itu sesat. Kenapa? Karena pakai otak pikiran. Makanya agama ini Pak, berpikir jangan pakai otak. Sesat, liberal jadinya. Agama ini pakai keyakinan, itulah yang dinamakan iman. Makanya amana rasul, kata Allah, amana rasul bima unzila ilaihi. Ini dua ayat terakhir Al-Baqarah Pak. Ayat favorit Rasulullah. Kalau di tengah malam antum kalau mau tidur baca dua ini Pak. Dua ayat terakhir Rasulullah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat favorit Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidurnya, dia seakan membaca Al-Quran penuh. Kafatah, dalam riwayat yang lain seakan-akan dia dikategorikan orang yang sholat malam sepenuh malam. Jadi seakan-akan kita tuh sholat sepanjang malam. Baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan Anda tahu apa isinya? Isinya tentang keimanan dan tentang doa. Orang beriman itu Pak, dua aja Pak. Imani, yakini, dan doakan. Itu saja. Imani, yakini, imani dan yakini dan doakan. Hidup itu tentang itu saja. Karena hari ini Anda sehat, besok Anda sakit. Hari ini masih hidup, besok bisa mati. Jadi iman dan doa, kita cuma butuh dua. Makanya ayat pertamanya, amana rasul bima unzila ilaihi. Amana rasul. Para rasul itu beriman, bukan berpikir, beriman. Kalau dipikir Pak, tidak mungkin tongkat belah laut. Tapi kalau diimani, diyakini, kita yakin bahwa tongkat Nabi Musa membelah lautan, maka kita puasa Asyura kemarin untuk memperingati hari Allah selamatkan Nabi Musa. Yang mana kata Rasulullah, siapa yang puasa Asyura yukaffiru sanatal madiyah, diampuni dosanya tahun lalu, setahun. Kalau pakai otak, wah maksiatnya banyak Ustaz, tapi satu hari puasa bisa diampuni setahun. Kalau pakai otak gak akan ketemu. Tapi kalau pakai iman ketemu. Karena kejadian Asyura itu peristiwa dahsyat. Dari 1400 tahun yang lalu orang sudah peringati hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan Nabi Musa membelah lautan atas izin Allah hanya dengan tongkat. Di mana masuk akalnya? Di mana mati Fir'aun? Di laut yang belah oleh Nabi Musa. Di mana jasadnya? Supaya diabadikan bahwa dulu ada orang mengaku Tuhan di Mesir sampai sekarang. Ada gampang sekali. Agama ini Masya Allah Pak, fakta yang mengikuti agama, fakta yang mengikuti ayat Quran, fakta yang akan mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah. Kalau Anda menyelisih agama, pasti Anda menyelisih fakta, kenyataan. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Anda bisa lihat Ka'bah, ada nggak Ka'bah? Ada. Dari zaman siapa? Dari Ibrahim dibangun. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Rumah Rasulullah masih ada? Masih ada. Kuburan Rasulullah masih ada? Masih ada. Faktanya masih ada semua. Anda mau cari apa? Perang Badar di mana? Ada. Gunung Uhud di mana? Yang kata Rasulullah, ini satu-satunya gunung yang saya cintai dan dia mencintai saya. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Di mana Gunung Uhud? Kalau ada umroh, kalau ada ke Madinah, biasanya pasti travel bawa ke Gunung Uhud. Anda lihat itu, gunung yang dicintai oleh Rasulullah dan Rasulullah mencintainya. Gunung yang menjadi saksi meninggalnya paman yang paling disayangi oleh Rasulullah, Hamzah namanya, yang sampai dijuluki pedangnya Allah, singanya Allah. Namanya Sayyidina Hamzah. Hamzah siapa itu? Hamzah paman Rasulullah. Meninggal kapan? Perang Uhud. Anda mau lihat gunung pemanah yang menjadi strategi perang pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah, ada namanya gunung pemanah, Jabalur Rumah. Di mana tempatnya? Berseberangan dengan Gunung Uhud. Dari situlah Rasulullah SAW memenangi perang. Tapi gara-gara kemudian ghanimah, pemanah-pemanah ini sudah melihat mereka menang tanpa arahan Rasulullah, lalu mereka turun ke bawah mengambil harta-harta rampasan perang. Lalu kemudian itu dilihat oleh orang kafir Quraisy. Waktu itu mereka naik ke atas gunung lalu mengambil alih tempat para pemanah. Lalu porak-porandalah umat Islam waktu itu. Dan disitulah perang yang dimana Rasulullah sampai berdarah-darah, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat copot giginya, ya, saking banyaknya luka yang kemudian mengenai beliau dari senjata-senjata yang diberikan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalam agama ini yang bisa pakai logika, tapi semua yang dalam agama ini kalau dilalui melalui iman, logikanya yang ikut, faktanya yang ikut. Termasuk sedekah.
Amanar Rasul, beriman para Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi, atas apa yang mereka atas apa yang mereka diturunkan kepadanya. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Kullun, orang beriman itu ngapain? Coba. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan orang beriman. Apa kata Allah? Kullun, semua mereka amana billah, beriman, iman kepada siapa? Allah. Amana billahi wa malaikatihi, beriman pada malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, beriman pada kitab-kitab, beriman pada rasul-rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membedakan antara seseorang dengan rasulnya. Artinya sama, Rasul manusia, kita manusia. Rasul butuh makan, kita butuh makan. Rasul butuh tidur, kita butuh tidur. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu, apa kata mereka orang beriman? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Pernah dengar kalimat sami'na wa ata'na? Apa arti sami'na wa ata'na? Kami dengar, kami taat. Orang beriman itu Pak, kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, kami pikir. Kami dengar, kami taat. Karena iman. Amanar Rasul bima unzila. Sami'na wa ata'na. Baru mereka mengatakan, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kembali kepadamu ya Allah, Kau Maha Pengampun ya Allah. Ghufranak, ampuni kami ya Allah. Wa ilaikal masir, kepadamu kami kembali. Barulah kemudian ayat yang kedua, ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah adalah apa? Tentang doa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya apa yang telah mereka lakukan. Wa 'alaiha kasabat, dan baginya apa yang telah mereka kerjakan. Yang pertama kebaikan untuk mereka, kalau berbuat dosa ya untuk mereka juga. Wa 'alaiha kasabat. Kemudian apa kata Allah? Doa orang beriman Pak. Makanya doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltan. Ya Allah, jangan Kau membebani kami dengan suatu beban yang Kamu bebani kepada umat sebelum kami. Karena hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus doa yang selanjutnya, Rabbana wa la tuhammilna. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami ma la taqata lana bih, jika seandainya kami ya Allah tidak mampu mengerjakan apa yang telah Kau perintahkan. Kemudian kita katakan wa'fu 'anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Anta maulana, Engkau Tuhan kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin, menangkan kami ya Allah atas orang-orang kafir. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka iman itu dari dua ayat ini. Iman itu berkaitan dengan keyakinan. Agama ini berkaitan dengan keyakinan. Yakin bahwa apa yang telah ditetapkan Allah pasti Allah tepati. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan merusak janji-janjinya. Allah tidak akan membatalkan janji-janjinya. Dan di antara Bapak Ibu sekalian, saya beritahu pada kesempatan hari ini, di akhir kajian kita hari ini, di antara amanah sederhana yang Allah lipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat, sedekah. Saya sebutkan 5 ya, hadis tentang sedekah secara cepat aja berurutan. 1, sedekah mengampuni dosa. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khataya. Sedekah itu membakar dosa-dosa. Kata tudfi'un narul hatab, sebagaimana kamu lihat api membakar kayu sampai habis. Pernah lihat kayu kalau dibakar, sisanya jadi apa? Debu. Seperti itu orang yang rajin sedekah. Saya mohon maaf ya, saya tidak bisa menakar sedekah Bapak sekalian. Saya juga, semua kita saya cuma beritahu 5 manfaat sedekah ini dan keajaiban-keajaibannya. Gimana logikanya Pak? Kita beri sedekah ke orang, mestinya kan pahala. Kok diampuni dosa?
Hubungannya apa antara sedekah dengan dosa? Pak, karena ketika Anda bersedekah, Anda telah menolong hamba Allah yang kesulitan. Dan ketika Anda menolong hamba Allah yang kesulitan, Anda telah membuat Allah bahagia di akhirat. Allah telah membuat Allah bahagia di langit. Maka ketika Anda bersedekah, dosa Anda diampuni. Ya kalau Anda mau bertanya logikanya di mana Ustaz? Masa kita bagi sedekah tapi yang diampuni dosa? Itulah keajaiban sedekah, Pak. Jadi yang paling pertama, Pak, kalau saya mohon maaf, niat sedekahnya diganti, Pak. Biasanya mohon maaf ya. Mana tas kata dia sini? Coba saya ganti. Biasanya, Pak, kalau kita buka dompet ya, kalau niatnya berbagi, biasa kayak tertahan-tahan. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalnya ada uang berapa gitu, saya nggak tahu dompet punya diisi berapa. Kalau ada berapa uang lah itu di sini, saya ini ada banyak uang cash. Jadi saya ada berapa uang, mau ditarik ini, mau ditarik, dicari lagi, masih ada nggak uang lebih kecil lagi. Kalau niatnya dapat pahala, coba sekarang, Pak, ini mohon maaf, pengalaman pribadi, Tapi kalau mau ikuti boleh, nggak mau nggak apa-apa juga. Bisa ada 100.000, saya lagi nggak banyak uang cash beli, Pak. Ya. Biasanya ada 2.000, ada 100.000, ada berapa gitu ya. Mau ditarik, Pak, niatnya berpahala. Biasanya, Pak, mau ditarik 100.000, kayak berat sekali, cari lagi 10.000, berat sekali, cari lagi 5.000-nya, kayak masih berat. Tunggu dulu, masih ada nggak uang 2.000? Cari lagi, nggak ada. Ternyata masih ada uang 1.000. Cari uang 1.000. Kalau niatnya cari pahala. Makanya saya letakkan nomor 1. Tapi coba, Pak, ya, buka dompet, banyaknya dosa ini. Coba ya. Maka biasanya, Pak, orang yang banyak dosanya dan tahu ini bahaya di akhirat dosa, dia kasih uang besar, dia bilang, ya mudah-mudahan diampuni dosa. Hadisnya, Allah akan mengampuni dosa orang sedekah sebagaimana api membakar kayu. Kalau kayu dibakar sama api, Pak, habis nggak kayunya? Habis. Mau nggak dosa-dosa dihabiskan oleh Allah? Rajin sedekah. Oke. Kedua, ini manfaat keajaiban dari sedekah. Sedekah itu, Pak, yang paling dahsyat di dalam kehidupan, membuat orang pelakunya kaget di akhirat. Kaget kenapa, Ustaz? Transferan pahala orang lain. Jadi keajaiban sedekah itu, satu, mengampuni dosa sampai habis. Sebagaimana apa tadi? Sebagaimana api membakar kayu. Dua, membuat yang rajin sedekah kaget di akhirat. Kenapa kaget? Transferan pahala orang. Gimana ceritanya, Ustaz? Nah, saya kasih contohnya. Ada orang yang sholat, kita misalnya tidak sholat, tiba-tiba ya, ketika kita sholat, kemudian di akhirat meninggal, ya, kita sholat, kita lihat ada, tapi tiba-tiba banyak sekali pahala sholatnya orang ada di kita. Kita kaget, kita tanya sama Allah, ya Allah, dari mana ini? Seingat saya jarang tahajud. Kenapa ada tahajud saya? Kata Allah, bukankah kamu yang ikut menjadi donatur sedekah rutinnya para penghafal Quran? Ada jawaban saya banyak, Masya Allah. Ada saya punya rumah tahfidz di Jakarta. Saya kasih beasiswa. Terus waktu itu dia datang pembukaan di Jakarta Selatan, belakang Ciputat, dekat sekali dengan Bumi Syarif. Dia datang pembukaan, Pak, salah satu donatur. Terus saya kasihkan hadisnya. Saya katakan, ada ala khairi kafa'ili. Orang yang memfasilitasi orang lain dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Mungkin Bapak Ibu tidak punya anak menghafal Quran, tapi ketahuilah, semua donatur untuk pembangunan rumah tahfidz saya, sekolah tahfidz ini, yang untuk anak yatim ini di Jakarta, yang saya kasih tahu itu, insya Allah nanti akan kaget-kaget di akhirat. Ya, Pak? Kenapa kaget-kaget di akhirat? Saya bilang, karena tiba-tiba Anda akan lihat catatan amalan. Pas lihat catatan amalan, ya Allah, saya kan nggak pernah baca Quran, kok banyak sekali pahala transferan Quran. Karena itu dari rumah ini yang kemudian Bapak Ibu jadi donaturnya, Anda tiba-tiba ditransferkan semua santri yang menghafal di rumah tahfidz ini. Tiba-tiba Pak, dia setelah selesai acara, dia datang saya, Ustaz, saya izin Ustaz, saya pengen tuh yang kayak tadi Ustaz. Kayak apa, Pak? Saya bilang, yang tadi Ustaz yang tiba-tiba kaget di akhirat, pengen kaget, ya udah di nomor klinik. Dia transfer 24 juta, Pak. Kita tahu itu apa? Untuk kasur 14 kasur dengan rancang-rancangnya. Terus belum berhenti, nah WA lagi istrinya lagi juga, dan dia lagi WA, terus dia bilang, Ustaz, istri saya juga nggak mau ketinggalan, katanya masa cuma saya doang yang dapat, istrinya transfer lagi 10 juta.
Dia takut 34 juta dia transfer. Masya Allah. Itu gara-gara apa? Kaget, pengen kaget Pak. Orang itu biasa juga, mohon maaf. Kalau sedekah, nanti dia mau jor-joran, nanti dia mau ini, kalau dia tahu manfaatnya. Dan saya kasih tahu Pak, saya termasuk orang yang insya Allah dalam istiqamah. Kalau ada pembangunan masjid, kalau ada pembangunan rumah tahfidz, kalau ada pembangunan sedekah rumah yatim, saya tidak mau lewatkan. Biar mami 100.000 bisa saya sedekah, biar mami 500.000, biar mami 1 juta bisa, saya tidak mau lewatkan Pak. Karena pasti kalau saya ketemu dengan penggalangan dana itu, kalau saya ketemu dengan seorang yang lagi minta untuk rumah tahfidz anak yatim, saya yakin pengaturan saya ketemu dengan dia, saya bisa hadir sholat di masjid itu. Misalkan saya bisa sholat maghrib di masjid di BTP kemarin yang lagi pembangunan, masih banyak bocor-bocornya dan terus saya bilang pembangunan tahfidz sedekahkan di rekening ini, untungnya pakai kris nih Pak, jadi tinggal dikasih begini langsung. Jangan sedekah itu membuat Anda kaget di akhirat. Kaget apa sih? Bukan kita yang sholat kita yang dapat pahala, bukan kita yang ngaji kita yang dapat pahala. Sama nggak pahalanya? Kata Rasulullah la yanqus min ajrihi syai', tidak berkurang itu pahalanya orang yang sholat Pak, tapi sejumlah pahalanya segitu kita dapat. Hebatnya kalau yang sholat di sana masing-masing sholatnya untuk satu orang, untuk dirinya. Tapi kalau kita sedekah, semua yang sholat untuk kita. Makanya jangan kelewatan pembangunan masjid, anak yatim, rumah tahfidz, jangan lewat.